Kalau Buya Syakur menerangkan Islam bukan agama yang sempurna, terus kita mencaci maki, menyalahkan beliau, berarti orang tersebut tidak tahu seberapa besar Allah itu. Kalau kita tahu seberapa besar Allah itu, nih lautan jadi tintanya, tidak akan cukup menuliskan ilmu-ilmu Allah itu. Itu Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Dalam pembahasan sekarang saya ingin memberikan bukti ya, bukti tentang tentang yang diributkan sekarang, yang lagi ramai sekarang itu kan Buya Syakur ya. Nah, yang disebut kalau yang statementnya yang kontroversial itu, Islam bukan agama yang sempurna gitu ya. Nah, itu yang banyak diprotes, banyak yang banyak diprotes itu statement itu gitu. Nah, kenapa begitu gitu? Kenapa mereka memprotes kalau Islam bukan agama yang sempurna gitu ya. Nah, kalau menurut saya Islam agama yang sempurna, tapi Islam juga bukan agama yang sempurna bagi sebagian orang gitu kan. Karena Islam yang sempurna itu setahu saya gitu ya, setahu saya orang bodoh yang tidak mempelajari tentang kitab ABCD. Saya pelajari bukan dari kitab, tapi dari kehidupan pribadi saya. Saya mempelajari tentang Islam. Nih, kalau misalkan versi saya, maaf ya kalau di luar tetangga pada ribut kalau kedengaran gitu ya. Soalnya begini, jadi begini. Islam yang saya pelajari itu Islam yang sempurna menurut saya, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya gitu kan, bisa mengendalikan hawa nafsunya, terus mau belajar dari orang lain. Itu menurut saya Islam yang sempurna, mau belajar ketika menemukan sesuatu yang baru gitu kan, menemukan sesuatu yang baru. Mungkin yang disebutkan Buya Syakur itu sesuatu yang baru. Makanya kalau Islam yang sempurna, pelajari dulu apa yang diucapkan Buya Syakur. Gitu ya. Kalau menurut yang protes, Islam itu yang sempurna. Karena apa? Yang sempurna itu hanya milik yang maha kuasa, bukan milik agama. Gitu ya. Masa agama mau disamakan sama Tuhan? Agama itu kendaraan ya. Sempurna itu milik Tuhan, bukan milik agama.
Ya, jadi begini, ketika agama ingin disamakan dengan Tuhan, berarti itu tanda apa? Tanda akhir zaman, tentang Dajjal. Pemuda yang dibelah itu ibarat Buya Sakur. Itu pemudanya, gambarannya, nyatanya. Banyak orang-orang yang seperti Buya Sakur, yang memiliki pemikiran lebih dalam mempelajari tentang agamanya. Itu pemuda yang dibelah. Seperti itu contohnya. Nah, kita sekarang makin yakin kan, yang mana Islam yang benar-benar Islam itu? Yang mana? Pelajari saja. Karena Dajjal itu fitnah besar. Dajjal sudah ada di Nusantara ini. Fitnah besar itu sudah ada di Nusantara ini. Dan Dajjal itu berusaha untuk membongkar bentengnya yang dibangun oleh Zulkarnain dalam Al-Kahfi. Sedang mencoba membongkar apa? Benteng yang dibangun untuk menahan Yajuj dan Majuj. Kalau menurut pemikiran saya, menurut penilaian saya, benteng Yajuj Majuj itu apa? Gitu kan? Kalau hasil pemikiran saya, nih, Muslim yang ada di Nusantara ini, atau dalam banyak istilah tuh Muslim Nusantara, ini bentengnya Yajuj dan Majuj. Kalau ingin tahu Muslim Nusantara ini bentengnya, coba pelajari Al-Kahfi tentang Nabi Zulkarnain, pelajari. Benteng Yajuj dan Majuj itu ini Nusantara, Muslim Nusantara. Kalau kita berhasil diadu domba, ya udah, gesan. Gitu. Ya, gesan. Sudah gitu. Kalau nggak percaya silakan. Ini yang disebut tanah Jawa dibelah dua tuh seperti ini. Sedang diadu domba. Gitu. Muslim Nusantara ini, kalau menurut pemikiran dan rasa saya, ini yang dibilang benteng. Benteng apa? Bentengnya yang membentengi Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj itu apa? Bukan makhluk, tapi orang-orang kita ini yang berpemikiran pendek, mudah dihasut, mudah terdoktrin. Jadi ketika belajar agama itu jangan makan doktrin. Kenapa saya bilang di awal, Islam yang ibaratnya Islam yang sempurna itu seperti apa? Saya tidak belajar dari mana-mana, saya tidak belajar dari buku. Itu menurut saya pribadi, dari perjalanan hidup saya, seperti apa itu bisa, gitu kan? Nah, seperti itu.
Dajjal itu, ya, Dajjal itu fitnah besar, atau Dajjal itu satu kepercayaan. Dajjal itu satu kepercayaan. Misalkan begini, di Islam ada yang meyakini Islam itu begini terus begitu. Ketika ada sesuatu yang baru tidak mau menerima. Atau di Kristen sama, misalkan Kristen tuh ajarannya begini, itu kalau ada sesuatu yang baru tentang Kristen ditolak, dianggap sesat. Sama, itu juga Dajjal. Mau di agama lain juga sama begitu. Itu Dajjal. Kenapa Muslim Nusantara mau dihancurkan? Karena Muslim Nusantara ini mengerti apa? Mengerti luar dalam. Luar dalam seperti apa yang dibilang Mandala Putra, Mandala Putri. Ini Muslim Nusantara. Jangan salah. Tahu luar dalam. Luarnya seperti apa? Misalkan nih, Quran itu luarnya. Nah, dalamnya isi Quran itu apa? Daging. Dagingnya apa? Dalam Quran itu. Itu Muslim Nusantara. Dan Muslim Nusantara seperti apa? Yang menjaga adat istiadat yang ada di Nusantara ini, yang tidak mengikuti ibaratnya aturan-aturan dari luar. Contoh, berpakaian. Banyak kan orang Muslim di sini berpakaian seperti orang luar, gitu kan? Seolah-olah matahari terbit dari barat. Matahari itu terbit dari timur, jangan dari barat. Di situ apal jalan balik. Di situ apa jalan balik ke kuburan ke mana sih, nah kata gitu. Gitu ya. Di situ apal jalan balik karunya. Gitu. Mereka kuburan kayak malah awalungan gitu, nah bisik gitu. Jadi hati-hati dalam mempelajari agama ini. Gitu. Jangan dipaksakan makan doktrin, jangan dipaksakan harus percaya. Kalau mempelajari agama itu jangan misalkan mentang-mentang ini kata Nabi, itu kan ini kata Nabi, harus percaya. Atau ini keturunan Nabi, Wahabi, kan? Para keturunan Nabi, gitu kan ya? Para Habib, kita harus ibaratnya mempercayainya, ya tidak harus. Itu kan hanya keturunan, gitu. Makanya pelajari itu syahadat. Syahadat tentang apa? Syahadat ini tentang Muhammad Rasulullah. Pelajari itu. Jangan mentang-mentang kata turunannya Nabi. Begini. Erek salah ge diturkeun, nah jangan begitu. Jangan begitu. Turunan Nabi itu tidak semuanya baik dan tidak semua buruk. Karena apa? Nabi juga manusia. Punya umur yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Itu Nabi. Keturunannya ya manusia juga sama, tidak beda sama kita. Seperti apa yang dibilang? Innalillahi, asal dari tanah kembali ke tanah. Sama kan? Manusia begitu. Ya. Jangan dipaksakan percaya. Kalau kita belajar tentang agama, ada yang bilang takbir Allahu Akbar. Nih, Allahu Akbar itu jangan hanya sekedar diucapkan,
Tapi kita harus tahu seberapa besar disebut atau yang kita ucapkan itu Allahu Akbar. Seberapa besar Allah itu. Kalau Buya Syakur menerangkan Islam bukan agama yang sempurna, terus kita mencaci maki, menyalahkan beliau, berarti orang tersebut tidak tahu seberapa besar Allah itu. Paham? Kalau kita tahu seberapa besar Allah itu, nih lautan jadi tintanya, tidak akan cukup menuliskan ilmu Allah itu. Itu Allahu Akbar. Saya tidak mendukung Buya Syakur. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang diucapkan Buya Syakur itu kehendak yang maha kuasa. Supaya apa? Supaya kita tahu kenapa hanya sekedar ucapan Islam bukan agama yang sempurna menjadi viral, menjadi banyak tontonan, itu kan? Supaya apa? Kita menggali dari sana dan kita akan tahu orang-orang seperti apa yang tidak mengenal Tuhan tapi berbaju agama. Nih, itu yang harus kita ambil dari viralnya Buya Syakur. Yang bilang takbir itu mereka tidak kenal seberapa besar kuasanya Allah itu. Buya Syakur bilang Islam bukan agama yang sempurna, begitu kan? Hanya sekedar itu, tapi apa hikmahnya yang didapat? Untuk mencaci maki, untuk menyalahkan. Kalau yang saya dapat dari hasil itu, saya tahu orang-orang mana yang ibaratnya dalam genggaman Dajjal itu. Dari berita-berita tersebut saya tahu orang-orang mana yang digenggam oleh Dajjal. Itu hikmahnya. Jadi kita tuh seolah-olah itu gambaran agar kita bisa mempelajari. Karena Tuhan yang maha kuasa suka orang-orang yang berpikir. Banyak ayat menerangkan di dalam Quran. Tuhan itu suka orang-orang yang berpikir. Bukan orang-orang pencaci pemaki. Tapi orang-orang yang berpikir ketika menemukan perbedaan. Gitu kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang tersinggung, jika ada yang tidak berkenan dalam kata-kata saya mohon maaf. Hanya sekedar ingin menyampaikan pengetahuan saya saja yang minim, ibaratnya yang tidak sekolah saja saya tidak sampai ke ibaratnya perguruan tinggi. Saya tidak pernah sekolah gitu ya. Gitu. Jadi saya ibaratnya mencontohkan bahwa nih orang yang minim pendidikan, orang yang minim ibaratnya minim pengetahuan tentang Quran tidak bisa baca Quran, tapi bisa merasakan. Gitu kan? Nah, kenapa teman-teman juga tidak bisa seperti itu? Gitu kan? Saya bukan maksud saya ria atau gimana. Saya ini orang yang terbatas. Tapi dengan keinginan yang besar, ingin mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Gitu. Insya Allah, dengan ikhtiar kita akan dibukakan pintu oleh Yang Maha Kuasa kalau selama niat kita itu benar. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.